Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Senanda dari program studi Teknik Elektro angkatan 2021. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai review materi 1 sampai 10. Yang pertama-tama, yaitu mengenai materi 1, yaitu Programmable Logic Control. Programmable Logic Control yaitu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederhana dan relay yang dijumpai pada sistem kontrol proses konvensional. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai komponen PLC, pengelamatan PLC, dan jenis-jenis pada PLC. Komponen pada PLC itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada CPU, yang kedua ada memori, yang ketiga ada power supply, yang keempat ada programmer, yang kelima ada input atau output. Selanjutnya yaitu pengelamatan PLC. Misalnya saja pengelamatan masukan digitalnya yaitu persen 1, 0,4. Persen 1 menunjukkan tipe alamatnya untuk masukkan input. Tadi kan angkanya persen 1, 0,4. 0 merupakan alamat dalam byte-nya atau masukkan seluruh channelnya. Kemudian angka 4-nya merupakan alamat dalam bit, masukkan individualnya. Kemudian antara alamat byte dan alamat bit selalu dipisahkan oleh tanda titik pada alamat bit 4, menunjukkan masukan kelima karena alamat bit dimulai dari 0. Selanjutnya mengenai jenis-jenis PLC. Jenis-jenis PLC yang banyak digunakan di dunia industri, yaitu contohnya ada jenis PLC Siemens, kemudian ada jenis PLC Omron, kemudian ada jenis PLC Mitsubishi, yang terakhir ada jenis PLC Allen Bradley. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai cloud computing. Barang apapun dapat dikatakan sebagai IoT device jika telah terpasang IoT modul atau embedded device. IoT modul pada umumnya terdiri dari 4 komponen penting. Di antaranya komponen penting itu sendiri yaitu ada sensor, CPU atau komputer, kemudian sistem operasi managed device, kemudian yang terakhir jalur komunikasi. Kemudian ini merupakan arsitektur IoT-nya. Ini ada hardware, software, dan user. Masing-masing mempunyai jenis dan ragamnya. Kemudian penerapan cloud computing. Ada di bidang kesehatan, bidang pemerintah, dan bidang pendidikan, kemudian bidang telekomunikasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada cloud computing. Kelebihan mudah diakses dan fleksibel, kekurangannya sangat tergantung pada koneksi internet. Kelebihan biaya layanan murah dan hemat di kantong, kemudian kekurangannya keamanan data menjadi faktor yang sangat krusial. Kemudian kelebihannya mudah dalam menggunakan manajemen storage, namun kekurangannya dan tersebar di lokasi yang jauh dari usaha sehingga rawan terjadi sabotase. Kemudian kelebihan data terintegrasi dan real time,
Kekurangannya butuh operator yang paham dengan teknologi internet dan jaringan. Itu sangat sulit pada masa sekarang, namun ya tetap bisa. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu mengenai CX1. CX1 di dalamnya terdapat beberapa subprogram, antara lain CX Programmer, CX Demo, CX Integrator, CX Designer, dan Film Designer, dan masih ada beberapa yang lainnya. Selanjutnya yaitu CX Programmer. Dengan CX Programmer, ini kita bisa memprogram aneka VLC buatan Omron, dan salah satu fitur yang keren yaitu adanya fitur simulasi tanpa harus terhubung dengan PLC. Sehingga kita bisa mensimulasikan ladder yang kita buat. Selanjutnya yaitu ladder diagram. Tiga logika dasarnya yaitu logika NOT, logika AND, dan logika OR. Logika NOT yaitu seperti pada gambar ini, kemudian logika AND digambarkan pada seperti gambar ini, kemudian logika OR seperti ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu Arduino IDE. Fitur-fitur pada software Arduino IDE, yaitu ada verify kode, upload, new sketch, open sketch, kemudian save sketch. Verify kode digunakan untuk mengcompile atau memverify sketch coding. Kemudian pada fitur upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukkan program ke dalam board yang ditentukan. Kemudian pada sketch untuk membuka objek baru atau membuka halaman sketch yang baru. Kemudian pada tombol open digunakan untuk membuka proyek yang pernah dibuat. Dan catatan proses tersebut telah dibuat atau disimpan. Kemudian novel save untuk menyimpan sketch atau program. Kemudian serial motor untuk melakukan data yang telah dibuat. Diupload menolakkan data yang telah dibuat setelah sketch tersebut diupload ke dalam board. Materi selanjutnya yaitu microcontroller. Contoh-contoh microcontroller yaitu yang pertama microcontroller AVR, MCS51, PIC, kemudian ada microcontroller ARM, dan Arduino. Selanjutnya yaitu mengenai mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan sebuah interkoneksi antara mikroprosesor, CPU, dengan memori utama, itu atau main memori, dan antarmuka input atau output, yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Kemudian bagaimana cara kerja mikrokomputer tersebut? Pertama-tama yaitu penerimaan data yang akan diproses. Kemudian eksekusi perintah terprogram untuk pemrosesan informasi. Kemudian yang ketiga, penyimpanan informasi sebelum dan sesudah transformasi. Kemudian yang keempat, penyajian hasil pengolahan data. Selanjutnya yaitu materi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kemudian logika pada PLC. Kemudian logika pada PLC. Logika PLC itu
ada 3, yaitu logika AND, logika NOT, dan logika OR. Terus selanjutnya yaitu mengenai sensor. Penggunaan sensor di perangkat elektronik ini telah diaplikasikan di hampir semua bidang di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari perangkat pribadi, layanan kesehatan, keamanan, industri, serta hiburan. Selanjutnya, prinsip kerja masing-masing sensor dan jenisnya, yaitu ada sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan, kemudian sensor ultrasonik. Kalau sensor suhu, yaitu mengubah arus dan hambatan. Ketika suhu naik, resistansi selanjutnya sensor sesuai dengan arus listrik. Selanjutnya yang kedua pada sensor cahaya, prinsip kerjanya didasarkan pada efek fotolistrik internal, di mana ketika cahaya atau foton dikenakan ke permukaan logam, maka akan menyebabkan elektron bebas pada logam tersebut bergerak keluar sehingga menghasilkan aliran elektron. Kemudian yang ketiga sensor tekanan, yaitu dengan cara mengubah tegangan mekanis ke dalam sebuah sinyal listrik. Kemudian yang keempat, sensor ultrasonik. Prinsip kerjanya yaitu gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik. Materi selanjutnya yaitu LoRa modul. Tunjukkan LoRa modul yaitu seperti pada gambar. Ini merupakan contoh LoRa SX1276. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu Wi-Fi. Ini merupakan modul Wi-Fi. Pada Wi-Fi ESP8266 MOD. Selanjutnya yaitu materi mengenai NB-IoT. Manfaat NB-IoT, salah satu NB-IoT merupakan salah satu pilihan konektivitas terbaik untuk IoT. Yaitu karena NB-IoT ini hemat daya, hemat biaya, ada keandalan, penyebaran lebih luas, dan jangkauannya sangat global. Aplikasi NB-IoT. NB-IoT merupakan konektivitas yang cocok digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Di antaranya yaitu ada meteran pintar, listrik, gas, dan air. Kemudian ada alarm penyusup dan kebakaran untuk rumah dan properti komersial. Selanjutnya aplikasinya bisa digunakan untuk merasakan orang, hewan, atau benda. Terus selanjutnya yaitu HMI PLC. Ini merupakan contoh HMI yang lazim digunakan di industri, yaitu bentukannya seperti ini. Ada tombol-tombolnya, ada grafik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu Android Studio. Beberapa manfaat Android Studio yang bisa didapatkan, yaitu proses coding cepat, tools mudah dipelajari, hasil coding lebih baik, berbagai perangkat Android telah didukung. Selanjutnya yaitu MIT Inverter. AW Inverter memiliki dua bagian tampilan, yaitu tampilan designer dan tampilan blocks. Pada gambar ini merupakan awalan tampilan pada AWP Inverter ini. Tampilan awal. Terus selanjutnya yaitu Kodular. Kodular merupakan situs web yang menyediakan tools yang menyerupai MIT tadi.
untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan block programming. Sekian mengenai materi yang ke-11 ini, dan review mengenai materi 11, mengenai review materi 1 sampai 10. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya Irmawan Sananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.